Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Sari Paoja. Selamat datang di channel saya, Sari Paoja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bullying pada anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sari Paoja dan NIM saya 2307006 kelas B1 2023 dengan program pendidikan guru PAUD. Dosen pengampu saya adalah Ibu Chandra Asih Mindarsi SH MPD. Baik, kita masuk ke latar belakang. Adapun latar belakang dari PPT yang berjudul bullying pada anak usia dini adalah suatu masalah yang terjadi di lembaga saya sendiri, yaitu RA Al-Asyari, yaitu masalah tentang sikap sosial emosional seorang anak yang cenderung menuju perundungan yang disebabkan oleh perlakuan orang tuanya sendiri kepada anak tersebut yang jarang memberikan makanan bekal, baik itu berupa nasi ataupun bekal berupa uang saku, sehingga anak tersebut meluapkan emosinya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya, yaitu teman-teman sekolahnya atau teman-teman kelasnya. Kedua, karena anak tersebut sering menonton adegan kekerasan di YouTube dan akhirnya dia bisa mempraktekkan kepada teman-temannya. Dan untuk topik pembahasan kali ini, 1. Ada rumusan masalah, 2. Data kasus, 3. Solusi dan penyelesaian, 4. Treatment, dan 5. Kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Adapun masalah sosial yang ditemukan pada anak usia dini yang ada di lembaga saya, yaitu RA Al-Asyari, adalah seorang anak yang ada di kelas A yang tidak bisa menjaga emosinya. Ketika dia marah, dia akan langsung memukul ataupun mencubit temannya. 2. Anak tersebut seringkali mencubit, menampar, memukul kepala temannya, dan bahkan sekali waktu anak tersebut pernah menggigit telinga temannya karena kesal sama temannya tersebut. Hal ini dia lakukan karena dia melampiaskan amarahnya kepada orang tuanya yang tidak memberikan dia makanan atau bekal. Ketika dia melihat teman-temannya makan dan dia pun sudah diberi makanan sama temannya, ketika dia masih lapar, dia meminta lagi kepada temannya, namun temannya tidak memberikan, dan teman yang lain juga sama. Akhirnya dia memukul teman tersebut. Dan tidak hanya dalam soal makanan, dalam bermain pun kadang anak tersebut suka melakukan kekerasan. Contohnya, ketika dia tidak dapat giliran bermain, maka dia akan mendorong temannya atau mencubit temannya yang tidak memberikan kesempatan dia untuk bermain. Dan untuk data kasusnya, 1. Ketika berbaris, pada saat masih awal masuk sekolah, anak tersebut menggigit pipi temannya karena tidak mau mengantri. Kedua, ketika di dalam kelas, anak tersebut mencubit pipi temannya dan mengancamnya dengan menunjukkan mata yang melotot ke arah temannya tersebut. Ketiga, ketika bermain di area bermain luar, anak tersebut mendorong temannya yang tidak mau memberi giliran bermain ayunan dengannya. 4. Yang terbaru kemarin, pada saat berbaris di luar, anak tersebut menampar pipi temannya walaupun di sana ada saya sebagai gurunya serta ibu dari anak yang ditampar tersebut, sehingga anak tersebut langsung nangis dan tidak mau masuk ke kelas karena ada anak yang menamparnya. Dan masih banyak kejadian yang lainnya yang tak mungkin saya jelaskan di sini. Namun dari semua sikap itu, setelah saya selidiki, itu adalah pelampiasan anak tersebut yang tidak berani melampiaskan amarahnya kepada orang tuanya, sehingga dia melampiaskan amarahnya ke teman-temannya yang ada di dekatnya, baik itu dengan cara memukul, baik itu dengan cara mencubit, ataupun dengan refleks menampar temannya. Dan dia sadar bahwa itu salah, tapi entah kenapa dia terus mengulangi dan melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Adapun solusi dan penyelesaian yang saya lakukan, yaitu 1. Dengan memberikan pengawasan yang lebih ekstra dan sering memberi nasihat kepada anak yang suka melakukan bullying tersebut. 2. Memberikan pandangan pada anak dengan mengajak nonton video yang mengandung unsur efek bullying sehingga dia mengerti apa yang dilakukan itu salah dan akan berakibat kepada dirinya. 3. Mengadakan parenting kepada orang tua tentang betapa pentingnya perlindungan pada anak dan memberikan bukti video tentang tingkah laku anaknya di sekolah, sehingga orang tua akan lebih mawas diri dan akan lebih berhati-hati. Ketika anaknya menonton YouTube, orang tua tersebut akan memeriksa apa yang ditonton oleh anaknya. Juga orang tua akan membekali anaknya sehingga anaknya tidak merasa kelaparan.
Sekalipun anaknya tidak dibekali nasi, mungkin orang tuanya akan membekali anak tersebut dengan uang jajan, sehingga anak tersebut tidak akan meminta-minta pada temannya. Dan untuk treatmentnya yaitu 1. Ajarkan anak cara menenangkan diri ketika dia sedang emosi. 2. Ajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan. Berikan pujian pada anak dan berikan contoh yang baik pada anak. 3. Memberikan arahan pada orang tuanya agar selalu membekali anaknya, baik itu makanan berupa nasi ataupun makanan yang ringan, dan lebih mengawasi anaknya ketika menonton YouTube. Adapun kesimpulan untuk pembahasan kali ini adalah sosial emosional pada anak usia dini merupakan salah satu yang sangat penting dan erat kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa 1. Peka terhadap masalah sosial dan emosional anak didik kita, sehingga kita bisa mencari solusi dan treatment yang tepat untuk anak didik tersebut. 2. Kita bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi belajar yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Berikut ini saya tunjukkan video yang menunjukkan bullying atau kekerasan yang ada di sekolah. Selamat menonton. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, kekerasan di sekolah semakin meningkat. Dan itu dilakukan di sekolah. Sebagai contoh, bila ada anak yang berbadan gendut atau besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada juga yang iseng dan membuat anak culun menjadi bahan tertawa. Biasanya, anak yang berbeda ras pun juga diperlakukan tidak mengenakan. Di zaman elektronik ini, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perlakuan tersebut? Dia akan merasa takut dan tidak nyaman. Dan bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya dipenjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parahnya lagi, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Stop kekerasan di sekolah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.